Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Irawati, NIDN 0028028404. Saya adalah salah satu dosen di program studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Melalui video ini, saya akan menyampaikan salah satu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah kimia dasar. Bidang keahlian saya adalah kimia. Di sini saya lebih fokus pada kimia perairan, sehingga salah satu mata kuliah yang saya ampuh atau saya ajarkan di semester ini adalah mata kuliah kimia dasar. Mata kuliah kimia dasar merupakan mata kuliah wajib yang ada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang ada pada semester ganjil, yaitu semester 1 dengan bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep atom, ikatan kimia, reaksi kimia, dan bagaimana cara menyetarakan reaksi kimia. Kemudian ada stoikiometri, larutan dan campuran, konsep asam basa, senyawa hidrokarbon, dan penerapan ilmu kimia dalam bidang perikanan dan ilmu kelautan. Selain itu, konsep kimia dalam mata kuliah ini akan dijelaskan secara komprehensif dan lebih mengutamakan ke arah aplikatif, sederhana, yaitu seperti praktikum, sehingga mudah dipahami dan dilakukan oleh mahasiswa. Kimia dasar juga menjadi mata kuliah prasyarat bagi mata kuliah lainnya, yaitu seperti manajemen kualitas air, pencemaran perairan, ekotoksikologi perairan, dan juga teknologi pengolahan limbah. Adapun capaian MK yang harus dicapai dalam mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep kimia dasar di lingkungan perairan melalui kegiatan eksperimental secara mandiri maupun kelompok dengan benar. Dalam materi pembelajaran mata kuliah kimia dasar, terdapat 9 sub pokok bahasan atau materi perkuliahan yang terdistribusi ke dalam 16 kali pertemuan. Nah, dalam hal ini, 16 kali pertemuan itu sudah termasuk dengan penilaian tengah semester dan juga penilaian akhir semester. Pertemuan pertama dan kedua, mahasiswa akan mempelajari mengenai teori atom dan bagaimana tentang struktur atom. Kemudian pada pertemuan ketiga, mahasiswa mempelajari mengenai jenis-jenis ikatan kimia. Pertemuan keempat tentang reaksi kimia dan juga menyetarakan persamaan reaksi kimia. Kemudian pada pertemuan ke-6 dan 7, mahasiswa akan mempelajari bagaimana cara menghitung dalam perhitungan kimia, yaitu stoikiometri. Kemudian di pertemuan ke-8 dilakukan ujian untuk penilaian tengah semester. Dan pertemuan ke-9, mahasiswa akan mempelajari sifat kelarutan dan juga hasil kali kelarutan. Pertemuan ke-10 tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pertemuan ke-11 yaitu tentang konsep reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Pertemuan ke-12 konsep asam basa. Pertemuan 13 dan 14 mengenai senyawa hidrokarbon. Pertemuan 15 yaitu tentang penerapan ilmu kimia dalam bidang perikanan dan ilmu kelautan. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang kami lakukan di sini yaitu dalam hal ini dengan menggunakan metode luring atau tatap muka secara langsung dan juga daring, yaitu tatap maya. Sedangkan metode pembelajaran kami gunakan
dengan mempertimbangkan bahwasanya mahasiswa kami yang ada di program studi manajemen sumber daya perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tidak semuanya dari jurusan IPA, sehingga menjadi tantangan bagi kami untuk menyajikan materi kimia yang mudah dipahami dan juga disukai oleh mahasiswa. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan kimia dasar yaitu metode ceramah, cooperative learning, small group discussion, dan juga problem based learning. Interaksi antara dosen dan mahasiswa menggunakan delivery interaktif, yaitu dosen meminta mahasiswa untuk mengungkapkan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan meminta mahasiswa untuk mengerjakan latihan soal dan juga menjelaskan jawaban yang dihasilkan kepada teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa yang lain. Mahasiswa juga dapat berkonsultasi terkait materi pembelajaran atau materi kuliah yang kurang dipahami, baik dalam proses pembelajaran maupun di luar kelas, di luar proses pembelajaran luar kelas. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini dengan menggunakan sistem asesmen, 30% diambil dari nilai praktikum, kemudian 30% dari penilaian tengah semester yang meliputi nilai ujian tengah semester dan juga nilai-nilai tugas dan lainnya. Kemudian sedangkan yang 40%-nya adalah penilaian akhir semester, yaitu diambil dari nilai ujian akhir semester dan juga nilai tugas dan nilai lainnya. Berikut ini adalah rekaman video pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, nah reaksi kimia ini sendiri, ini proses perubahan bisa lebih dari satu zat gitu ya. Kemudian akan menjadi zat yang baru. Nah, ketika kita akan lihat contohnya apa saja gitu ya. Kalian pernah coba nyalakan lilin, kemudian kalian tutup rapat. Pakai gelas atau pakai apa saja gitu ya, tutup rapat. Lilinnya tetap nyala atau tidak? Kenapa tidak? Karena tidak ada oksigen. Ya, jadi syarat pembakaran harus ada oksigen. Ya. Nah, sama dalam metabolisme tubuh kita gitu ya. Kenapa orang yang kekurangan oksigen bisa lemes, bahkan bisa mati gitu ya? Nah, kenapa kira-kira? Karena ya tidak ada proses pembakaran dalam tubuhnya, ya dalam tubuh kita, sehingga tidak ada energi yang dihasilkan, makanya lemas. Kalau tidak ada oksigen sama sekali atau tidak ada oksigen yang masuk dalam tubuh kita gitu ya, bukan lagi lemas tapi bisa mati gitu ya, menyebabkan kematian. Nah, di sini cara menghitung jumlah atom yaitu jumlah koefisien dikalikan dengan indeks. Ya, coba kita lihat sini. Berapa jumlah atom C? Ya, karena koefisiennya 1, berarti 1 kali. Ya. Jumlah atom H 8. Jumlah atom O berapa? 1. Di sini koefisiennya, indeksnya, kalau dikali berapa? 10. Ini jumlah atom O-nya ada 10. Nah, kalau di sebelah kanan, ya, yang di produk jumlah atom C-nya 3. Jumlah atom O-nya 2 kali 3 6. Jumlah atom H ya ada 8. Jumlah atom O-nya 4. Ya, karena indeksnya kan tidak ada ya, atau 1 kan, 1 kali 4 4. Paham ya cara menghitung jumlah atom ya. Nah, kemudian di sini ciri-ciri reaksi kimia ya, ada beberapa ciri-ciri reaksi kimia. Yang pertama yaitu perubahan warna dan suhu. Ya, perubahan warna dan suhu. Contohnya, misalnya besi berkarat. Pernah lihat besi berkarat? Sebelum berkarat warnanya apa? Silver ya. Kemudian setelah berkarat warnanya jadi oranye coklat gitu ya, oranye coklatan gitu kan. Nah, terjadi perubahan warna, berarti terjadi reaksi kimia. Ya, jadi reaksi kimia. Kemudian kembang api.
atau perubahan suhu ya. Tadi perubahan warna, perubahan suhu. Ya, contohnya kembang api. Contoh lainnya apa? Perubahan suhu. Apa? Kompor ya, kompor gas gitu ya. Nah, jadi kalau kalian menyalakan api kan panas ya. Nah, itu berarti ada reaksi kimia yang terjadi. Ya. Jadi cirinya ada perubahan warna, ada perubahan suhu. Ciri yang lain ada formasi presipitasi. Nah, ini contohnya misalnya kita campur ya, campur beberapa senyawa garam ya, garam-garam, kemudian setelah dicampur atau direaksikan menghasilkan endapan. Nah, jadi ciri lain dari kimia atau reaksi kimia yaitu timbul endapan ya, terjadi endapan. Itu juga mencirikan terjadinya proses reaksi kimia. Nah, tapi bukan endapan yang ini ya, misalnya kalian ambil air nih, air yang keruh gitu ya, mengambil pasir atau lumpur, kemudian kalian diamkan nanti mengendap. Nah, itu bukan ya, bukan yang seperti itu. Kenapa? Karena memang itu adalah suspensi yang ada di dalam air ya, karena dia memiliki massa yang berat, dia akan mengendap gitu ya, mengendap di. Nah, kalau ini dia campuran dulu ya, saya akan mencampurkan beberapa senyawa gitu, kemudian menjadi endapan. Oh, berarti dia mengalami reaksi kimia. Ciri yang lain yaitu menghasilkan gas. Nah, contohnya di sini misalnya campuran cuka dengan baking soda. Nah, kemudian di sini ada faktor-faktor reaksi kimia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya reaksi kimia itu ada berbagai macam. Misalnya konsentrasi, ya, konsentrasi dari zatnya itu sendiri, ya, senyawa yang kita reaksikan. Kemudian bisa dari sifat reaktannya, ya, sifat reaktan. Jadi reaktan itu sifatnya ada yang mudah, misalnya mudah terbakar, gitu ya, atau mudah ada yang stabil, gitu. Ada juga yang mudah mengoksidasi. Nah, ada juga yang sifatnya sebagai pereduksi, gitu. Nah, itu adalah sifat dari reaktan atau dari senyawa yang bereaksi. Nah, kemudian faktor lain bisa dari faktor tekanan dan suhu. Nah, kalau suhu ini umumnya ya, reaksi kimia ketika diberi suhu tinggi itu reaksinya jadi lebih cepat. Ya, menjadi lebih cepat. Contohnya misalnya kita mau mengambil ekstrak gitu ya, mengambil ekstrak lemak misalnya ya, mengambil ekstrak lemak dari ikan. Nah, dari ikan kita ekstrak nih. Nanti ada alatnya namanya soflet misalnya ya. Nah, nanti pada saat mengekstrak itu kita beri suhu tinggi. Ya, kita beri suhu. Nah, suhu nanti fungsinya selain untuk mempercepat reaksi, juga untuk supaya si pelarutnya itu dia bisa bisa muter kembali gitu ya. Ya, bisa menguap kemudian turun, nanti merendam lagi si sampelnya tadi, ya, sampel daging ikannya dan seterusnya gitu ya. Nanti akan diperoleh ekstrak ya, ekstrak dari lemaknya ikan tadi. Itu jadi suhu ya, jadi suhu mempengaruhi proses reaksi. Tapi tidak semua reaksi itu membutuhkan suhu yang tinggi, tidak semuanya ya. Nah, tapi sebagian besar reaksi akan semakin cepat kalau suhunya semakin tinggi. Kemudian katalis. Nah, katalis, ada yang tahu katalis itu apa? Katalis apa? Katalis itu untuk mempercepat proses reaksi. Ya, mempercepat proses reaksi. Ya, oke, kita kembali lagi ya. Jadi katalis itu fungsinya untuk mempercepat reaksi. Kalau kita analogikan itu seperti mak comblang. Tahu mak comblang? Apa itu mak comblang? Yang menjodohkan ya. Jadi mak comblang misalnya dia menjodohkan si A dengan si B supaya cepat menikah atau naik pelaminan gitu ya. Terus mak comblangnya ikut nikah juga enggak? Enggak ya, si A dengan si B-nya aja kan yang nikah ya. Nah, begitu juga dengan katalis. Dia mempercepat reaksi, proses reaksi senyawa A, senyawa B ya. Misalnya kalau ada dua gitu ya, kalau ada lebih juga bisa gitu ya. Misalnya beberapa senyawa bereaksi tapi si katalisnya tidak ikut bereaksi. Ya, tidak ikut bereaksi. Jadi dia mempercepat reaksi tapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Itu namanya katalis. Oke, paham ya? Yang terakhir sifat pelarut. Nah, ternyata sifat pelarut juga bisa mempengaruhi proses reaksi. Nah, di sini dalam reaksi kimia,
syarat untuk melarutkan itu dia sifatnya harus sama gitu ya. Jadi kalau dia zat pelarutnya polar, maka pelarutnya juga harus polar ya, polar dengan polar, non polar dengan non polar. Kenapa? Karena polar dengan non polar itu tidak bereaksi gitu ya. Jadi misalnya kayak kalian mencampurkan air dengan minyak, nah itu bisa nggak? Nah, kenapa nggak bisa? Masih ingat air H2O sifatnya polar atau non polar? Sifatnya polar atau non polar? Kemarin kita sudah belajar di ikatan kimia. H2O polar atau non polar? Polar ya, H2O polar. Kita di ikatan kimia sudah belajar ya. Jadi H2O atau air itu sifatnya polar. Sedangkan minyak sifatnya non polar ya. Minyak non polar, makanya tidak nyatu gitu ya, atau tidak bereaksi. Nah, jadi sifat pelarut juga penting ya dalam proses reaksi. Jadi kalau kita tidak tepat dalam memilih pelarut, maka proses reaksinya juga akan terhambat ya. Jadi pelarutnya harus tepat ya. Sama seperti kalau kita membuat ya, kalau di farmasi, bidang farmasi misalnya ya, ingin buat obat sirup, nah itu pelarutnya yang digunakan juga harus tepat. Jadi bukan hanya bisa melarutkan saja, tapi juga yang tidak membahayakan. Nah, apalagi akhir-akhir ini ya, BPOM banyak menarik obat-obatan kan, obat-obatan sirup yang menggunakan pelarut yang berbahaya ya. Nah, jadi tadi ya mengenai apa saja yang mempengaruhi proses reaksi kimia. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada, nah ini saya akan jelaskan ya bagaimana proses menyetarakan reaksi. Masih ada yang belum bisa menyetarakan reaksi? Nah, oke. Kemarin ada sempat ya saya kirimkan video untuk kalian simak ya. Jadi ada berapa cara untuk menyetarakan reaksi? Ada 2 ya. Jadi ada 2 cara untuk menyetarakan reaksi. Yang pertama secara langsung, ya kan? Nah, di video yang saya berikan kemarin ya, itu untuk kalian pelajari terlebih dahulu supaya pada saat kita pertemuan seperti ini jadi lebih mudah gitu ya. Oke, yang pertama yaitu cara langsung, yang kedua cara matematika. Ya, cara langsung dengan cara matematika. Oke, sekarang akan saya jelaskan bedanya apa ya. Nah, prinsipnya kalau bisa dikerjakan atau diselesaikan dengan cara langsung, sebaiknya dengan cara langsung karena lebih cepat. Ya. Nah, tapi kalau misalkan senyawa yang direaksikan dan produknya itu lebih kompleks ya, itu biasanya agak lebih sulit kalau menggunakan cara langsung. Nah, itu baru kita menggunakan cara matematika. Ini contohnya ya. Di sini kita lanjut ya. Nah, setelah itu apa lagi? O atau H? H ya, karena O kan tadi bentuknya lebih kecil sekali ya, jadi ke belakang saja. Atau H. Di sebelah kiri ada 8. Catat ada 2. Supaya setara. Yang mana dikali? Kiri atau kanan? Yang kanan dikali berapa? 4. Jadinya 8. Oke, tadi koefisiennya 4. Nah, kemudian mana lagi yang belum? Akhir
masih ada waktu, silakan kalian membentuk kelompok ya. Setelah itu kita mengerjakan latihan soal. Silakan bentuk menjadi 3 kelompok. Ya, di sini ada 3 soal saya persiapkan ya, ada 3 soal untuk penyetaraan reaksi kimia. Silakan kalian bentuk menjadi 3 kelompok. Ayo silakan kelompok 1, 2, dan 3. Oke, jadi silakan kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing ya. Nomor 1, kelompok 1, nomor 2, dan nomor 3, kelompok 3. Setelah itu nanti satu orang perwakilan kerjakan di depan. Supaya lebih stabil ya. Sudah bisa yang cara langsung, dicoba juga pakai yang cara matematika. Ya, siapkan kesimpulan, nanti saya tunjuk untuk kesimpulan. Ya, tentang reaksi itu apa, kemudian prinsip dalam melaksanakan reaksi itu bagaimana. Ciri-ciri reaksi kimia juga boleh. Jadi masing-masing kelompok siapkan kesimpulannya. Oke, kelompok 2 silakan. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 aja dulu ya. Atau 3 kelompok sekaligus bisa ya kayaknya cukup ya. Ini terlalu kecil dengan bagus. Ya kan? Ini spidolnya. Yang lain kalau diperhatikan, ya. Nah, jadi di sini kan ada yang membentuk kelompok atom gitu ya. Misalnya kayak OH gitu, hidroksida ya, OH. Yang kalau misalnya di sebelah kanan ada OH lagi, tidak berubah bentuknya gitu ya. Itu bisa langsung kita bilang hitungnya itu pertama boleh. Misalnya kayak ini SO4. Ya kan SO4 di sebelah kiri dengan kanan itu tidak berubah nih. Jadi kita boleh hitungnya SO4 di kiri ada 1, SO4 di kanan ada 3. Nah, tapi kalau misalnya dia berubah, misalnya di sini jadi S2O3 gitu misalnya. Berarti hitungnya satu-satu. S-nya dihitung sendiri, O-nya dihitung sendiri. Paham ya? Nah, kayak di sini. Ini kan ada karbonat CO3. Karbonat di sebelah kanan dia berubah jadi karbon dioksida. Oh, berarti kan berbeda nih. Ya kan? Formasinya berbeda dari CO3 menjadi CO2. Berarti hitungnya harus satu. C-nya dihitung sendiri, O-nya dihitung sendiri. Paham ya? Kita lihat dulu nomor 3 ya. Oke, kita bahas dulu nomor 3. Kita lihat di sini hasil pekerjaan kelompok 3. Kita lihat jumlah AL-nya. Oh ya, kalau ada logam di dalam reaksi ini, maka logam itu dulu kita setarakan. Ya, jadi kita lihat jumlah AL-nya. Jumlah logam AL, aluminium. Ya. AL di sebelah kiri ada 2, di kanan juga ada 2. Oke, sama ya, setara. Kemudian jumlah SO4 di sebelah kiri ada 1. SO4-nya, SO4 ada 1, SO4 di kanan juga ada 3. Ya, sorry, SO4-nya dikali 3 ya. 1 dikali 3, berarti sebelah kiri ada 3, di kanan juga ada 3. Kemudian apa lagi? H-nya ya. H di sebelah kiri ada 6 ya, 2 kali 3 6. H di sebelah kanan ada 6. Oke, sama setara. Sekarang O-nya, nah tadi karena O yang sini sudah dihitung, berarti tinggal O yang di AL2O3. Jumlah O-nya ada 3. Nah ini juga sama, tadi sudah dihitung O-nya, maka tinggal kita hitung yang sini. O-nya ada 1 kali 3, ya kan? 3. Sudah setara? Oke, bisa ya? Ada pertanyaan?
Ya ada? Oke, beri yang pas dulu. Oke, sudah selesai pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Silakan. Kalau tidak ada, ya berarti saya anggap cukup sudah paham ya. Ya, jadi reaksi kimia ini, ya kenapa kita di perikanan juga harus belajar tentang reaksi kimia, karena nanti di materi atau di mata kuliah berikutnya, ya kita akan ketemu lagi dengan reaksi kimia. Contohnya nanti misalnya kita akan belajar tentang siklus nitrogen, misalnya yang ada di dalam cairan. Nah, nanti ada reaksi termasuk juga reaksi amoniak, gitu ya. Amoniak yang ada di air itu seperti apa sih? Kok bisa amoniak NH3 bisa jadi NH4+ di air? Nah, itu juga ada reaksinya. Ya, jadi kalau kalian sudah belajar reaksi kimia dari sekarang, nanti di semester berikutnya ketika kalian ketemu dengan mata kuliah lain seperti mata kuliah mengenai air, toksikologi, ya, itu kalian sudah paham gitu ya, karena sudah belajar di semester 1. Nah, begitu juga nanti kalau kalian penelitian, ya, karena kan sekarang belum ada gambaran ya penelitian apa gitu kan. Nah, nanti kalau penelitian yang berkaitan dengan kimia, kalian sudah familiar gitu ya dengan senyawa-senyawa yang sudah kita pelajari di sini dan juga bagaimana cara membuat reaksi kimianya. Oke ya. Nah, sekarang sebelum kita tutup ya, minggu depan kita akan belajar tentang stoichiometry. Stoichiometry itu adalah hitungan kimia. Jadi sebelum membuat, ya seperti saya jelaskan tadi ya, sebelum kita bekerja di laboratorium, ya kita mereaksikan senyawa-senyawa gitu ya, beberapa fase, kita harus punya hitungannya dulu. Ya, kita harus bisa menggambarkan membuat persamaan reaksinya nanti seperti apa dan hitungannya bagaimana. Jadi tidak seperti apa ya, kalau kalian nonton di kartun itu kan dia campur atau berubah warna atau keluar asap gitu, dia tidak seperti itu ya, tapi harus ada hitungannya dulu, berapa sih yang dicampur ya, berapa mili atau berapa gram, ya itu ada hitungannya. Itu harus kita pelajari di depan. Sebelum kita tutup, kita buat kesimpulan ya. Oke, dari kelompok 2 ya, silakan dari kelompok 2. Ya, jadi kesimpulannya bahwa reaksi kimia adalah perubahan zat ya yang menghasilkan zat baru, Kemudian ciri-ciri reaksi kimia apa saja? Ya, ada perubahan suhu maupun warna, kemudian menghasilkan gas, ya ada endapan, gitu ya. Kemudian dalam menyetarakan reaksi kimia prinsipnya apa? Jumlah atom ya sebelum dan setelah reaksi harus sama. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang telah kami lakukan di dalam kelas untuk mata kuliah kimia dasar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.